Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai metodologi penelitian terkait tentang definisi metode dan metode ilmiah. Apa itu definisi daripada metode dan metode ilmiah? Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Di mana metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Metode penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, desain penelitian yang digunakan. Di mana desain penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang dipilih. Di sini prosedur serta alat atau tools yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang digunakan. Nah, metode merupakan bagian dari metodologi. Yang bisa kita lihat di sini, metode merupakan bagian daripada metodologi. Ya, jadi kalian harus kalau kita melihat metodologi itu secara generalnya, garis besarnya, sedangkan metode itu adalah merupakan metode yang kita gunakan untuk penyelesaian masalah dari setiap tahapan proses dalam penelitian. Di sini contoh bisa kita lihat ya ada di sini kita adalah merupakan contoh daripada metodologi penelitian di mana di sini kita menggunakan metodologi dengan pendekatan prototyping. Ya, di sini ada start di mana kita mulai melakukan penelitian, mengumpulkan data, analisa sistem, perancangan prototipe. Kemudian perancangan prototipe itu harus kita uji cobakan terlebih dahulu, kita evaluasi jika terpenuhi maka kita bisa lanjut ke tahapan pengkodean, jika tidak maka kita kembali lagi untuk masuk ke dalam tahapan pengumpulan data. Nah, di sini pada saat kita melakukan perancangan prototipe, maka kita menggunakan tools UML untuk kita melakukan desain daripada aplikasi sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian di dalam tahapan analisa sistem, di sini kita menggunakan metode untuk menguraikan analisisnya menggunakan pendekatan PISIS, di mana P itu bicara performance, E information, E economic, C controlling, E effective and efficiency, dan S itu adalah services. Nah, kemudian setelah kita lanjut kepada tahapan pengodaan sistem kemudian dilakukan uji coba sistem, kemudian hasil uji coba sistem ini akan kita evaluasi sistemnya jika ya, maka dia akan lanjut ke tahapan implementasi sistem. Jika tidak, maka dia akan kita lanjutkan kembali ke dalam tahapan pengkodaan sistem. Pada saat kita melakukan penggodaan sistem, kita menggunakan kita menggunakan software aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ingin melakukan pengembangan aplikasi itu dengan berbasis mobile application, maka kita bisa menggunakan Android dengan menggunakan database Firebase. Tapi kalau kita misalkan ingin melakukan pengembangan aplikasi sistem itu untuk pendekatan berbasis web, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML di HTML dengan database MySQL dan sebagainya. Kemudian metode yang digunakan untuk pengujian sistem itu kita bisa menggunakan black box system atau white box system dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan metodologi, tahapan metodologi dari start mulai sampai dengan end, kemudian metodenya atau ini bisa kita lihat dari sisi sebelah kanan, seperti itu. Metodologi itu sendiri berasal dari kata metodes dan logos yang berarti ilmu dari metode. Bila kita melakukan penelitian, berarti kita menguraikan cara-cara meneliti yang disebut juga metodologi. Dalam tahapan tersebut ada 3, yaitu metode, teknik, alat atau tools yang digunakan. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian di bidang computer science, information system, dan information technology. Nah, ini bisa kita lihat contoh gitu ya. Contoh daripada ketika kita ingin melakukan pembuatan gitu ya, pembuatan tahapan metodologi dengan pendekatan yang lainnya seperti itu ya. Di sini kita contoh menggunakan walkthrough ya.
Nah, di sini ada start, define user and create a scenario text, kemudian ada transformation of text, scenario into action stage, dan seterusnya. Di mana itu adalah merupakan tahapan daripada preparation phase. Ya. Kemudian ada tahapan execution phase, di mana di dalam tahapan execution phase itu di sini ada usability testing and problem logging. Kemudian testing and usability of the simple Seribu website, effectiveness test, problem and report recommendation design atau mockup design, and so on. Ya, kemudian baru di sini finish atau pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian, sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Jadi, kalau metodologi itu adalah langkah-langkah dari tahapan penelitian, sedangkan metode itu adalah cara dari setiap langkah. Ya. Jadi dia lebih mendetailkan dari setiap langkah yang dilakukan di dalam tahapan penelitian. Manfaat penggunaan metodologi. Metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsif, di mana metodologi membuat kita lebih knowledgeable, berpengetahuan, dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi-intuisi maupun bisikan-bisikan. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, maupun masukan yang bisa dielaborate dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, di sini terdapat beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry, yaitu di mana scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif, kemudian membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta, memunculkan pengetahuan dan ide yang baru, menyusun desain penelitian dilakukan setelah kita menetapkan topik judul penelitian yang akan dilaksanakan. Desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti, serta menjelaskan dalam desain penelitian menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Nah, ini desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, analisa data. Macam-macam desain penelitian itu bisa kita lihat, ada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, eksplorasi, deskriptif, kausalitas, korelasional, tindakan action research, and eksperimental. Di mana setiap studi eksplorasi itu adalah dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, studi awal perlu dilakukan. Misal, ingin menyelidiki faktor penting yang mempengaruhi kemajuan belajar siswa dalam suatu universitas. Nah, studi deskriptif. Yang dimaksud dengan studi deskriptif di sini adalah memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek penelitian. Contoh, survei tentang pendapat umum untuk menilai sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Kemudian langkah-langkah penelitian deskriptif bisa kita lihat merumuskan masalah penelitian, merumuskan tujuan penelitian, mengkaji pustaka yaitu menelaah teori yang relevan, menentukan sampel yang representatif, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Desain penelitian kausalitas itu adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Contoh, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif dibandingkan perusahaan IT lokal? Maka di sini kita harus bisa melihat apakah benar perusahaan IT multinasional itu pastinya lebih inovatif dibandingkan dengan perusahaan IT lokal. Ini perlu adanya sebuah pembuktian. Langkah-langkah penelitian kausalitas bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan masalah penelitian, yang kedua merumuskan tujuan penelitian, yang ketiga mengkaji teori dan menelaah hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang keempat merumuskan hipotesis penelitian, yang kelima menentukan ukuran sampel, yang keenam mengklasifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian, yang ke-7 menyusun instrumen penelitian sekaligus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ke-8 menentukan metode pengumpulan data. Yang ke-9 melakukan pengujian hipotesis. Dan yang ke-10 menarik sebuah kesimpulan. Nah, desain penelitian korelasional.
Yang dimaksud dengan desain penelitian korelasional itu adalah desain penelitian dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasinya. Langkah-langkah dari penelitian ini tidak berbeda jauh dengan desain penelitian kausalitas karena penelitian korelasional pada umumnya ingin melakukan verifikasi teori dari teori yang sudah ada. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi hubungan causality pastinya menjamin adanya korelasi. Sebagai contoh, tidak ada korelasi, semakin tinggi curah hujan maka akan semakin banyak orang yang gemuk. Ya, itu tidak ada korelasi karena antara curah hujan dengan orang semakin gemuk itu tidak ada hubungannya. Kemudian contoh, semakin besar pembelanjaan IT suatu negara maka akan semakin tinggi GNP dari pendapatan suatu wilayah. Maka ini pun juga tidak menjadi ada korelasi. Kemudian ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Desain penelitian tindakan. Yang dimaksud di sini adalah desain penelitian disusun untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tindakan pada umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah ditetapkan sesuai kemudian berupaya mengembangkan menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Langkah-langkah penelitian tindakan itu adalah merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Ada penelitian yang terjun langsung ke daerah penelitian karena tidak bisa disurvei. Penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tingkatan atau tindakan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas seperti rumah sakit, pabrik, sekolah, dan sebagainya. Langkah-langkah penelitian tindakan. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian, melakukan kajian pustaka untuk menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Jika diperlukan rumusan hipotesis penelitian, membuat desain penelitian cocok dengan kondisi lapangan, menentukan kriteria evaluasi atau teknik analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, serta menyusun laporan penelitian. Desain penelitian eksperimental. Yang dimaksud dengan desain penelitian eksperimental adalah desain penelitian disusun untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak dikenai perlakuan. Sebagai contoh, ada jenis pretest dan post-test kontrol untuk mengontrol capaian dari hasil yang dilakukan oleh grup tersebut, dan ada post-test atau only control group. Ya, jadi seorang pelaku peneliti bisa melakukan uji eksperimental terhadap suatu kelompok di mana dia melakukan pendekatan pengontrolan dengan memberikan pretest dan post-test. Ada juga yang hanya memberikan post-test untuk mengetahui hasil capaian akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian di sini ada penelitian eksperimental. Apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Maka di sini bisa kita lihat penelitian eksperimental semu. Desain penelitian eksperimental semu adalah desain penelitian disusun untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan semua variabel yang relevan. Ragam yang dimilikinya itu adalah one-shot case study, one group pretest post-test, static group comparison, pretest, and post-test. Penelitian eksperimental semu, contohnya adalah investasi IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Desain penelitian menurut horizon atau waktu, di sini studi cross-sectional, di sini sebuah studi dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan. Contoh data dikumpulkan dari para broker saham selama bulan April dan Juni untuk mempelajari pendapat mereka mengenai pasar saham yang bergejolak. Desain penelitian menurut horizon waktu, di sini studi longitudinal, di mana peneliti ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu batas waktu. Misal, peneliti ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah pergantian manajemen puncak untuk mengetahui pengaruh pergantian tersebut. Kemudian penelitian kualitatif. Berkaitan dengan kualitas atau jenis parameter yang dipertimbangkan untuk penelitian. Contoh penelitian kualitas di sini adalah studi perilaku karyawan dalam suatu organisasi.
Di sini perilaku karyawan dapat bervariasi dengan parameter yang berbeda seperti jenis kelamin, jabatan, keahlian, status sosial ekonomi, dan agama. Fokus pekerjaan adalah untuk menemukan hasil sehubungan dengan parameter kualitatif. Kemudian penelitian kuantitatif berkaitan dengan aspek yang dapat dikuantifikasi atau dapat dinyatakan dalam hal kuantitas, melibatkan pengukuran kuantitas satu jumlah, berbagai metode statistik dan ekonometrik yang tersedia digunakan untuk analisis, korelasi, regresi, dan analisis deret waktu dan sebagainya. Kemudian penelitian kuantitatif melibatkan pengukuran kuantitas terkait dengan karakteristik yang dapat digunakan sebagai fitur untuk studi penelitian. Nah, beberapa kesalahan dalam desain penelitian, yang pertama adalah kesalahan dalam perencanaan, kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan dalam melakukan analisa, dan kesalahan dalam pelaporan. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan dalam perencanaan di sini adalah dapat terjadi saat peneliti membuat kesalahan dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi. Perumusan masalah menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, di mana cara mengatasinya adalah mengembangkan proposal yang baik dan benar secara jelas, menspesifikasikan metode dan nilai tambah peneliti yang akan dijalankan. Kesalahan dalam pengumpulan data terjadi pada saat peneliti melakukan kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Untuk menghindari hal tersebut, data yang dikoleksi harus merupakan representasi dari populasi yang sedang diteliti dan metode pengumpulan datanya harus dapat menghasilkan data yang akurat. Cara mengatasi adalah dengan ketelitian dan ketepatan dalam menjalankan desain penelitian yang sudah dirancang dalam proposal. Kemudian kesalahan dalam melakukan analisa. Kesalahan melakukan analisa dapat terjadi pada saat peneliti salah dalam memilih cara menganalisa data selanjutnya. Kesalahan ini disebabkan pula adanya kesalahan dalam memilih teknik analisa yang sesuai dengan masalah dan data yang tersedia. Cara mengatasi dari hal tersebut adalah buatlah justifikasi prosedur analisa yang digunakan untuk menyimpulkan dan memanipulasi data. Nah, kemudian kesalahan dalam pelaporan itu bisa terjadi karena peneliti membuat kesalahan dalam menginterpretasikan hasil-hasil penelitian. Kesalahan seperti ini terjadi pada saat memberikan makna hubungan dan angka-angka diidentifikasi dari tahap analisa data. Cara mengatasinya adalah data diperiksa oleh orang yang benar-benar ahli dan menguasai masalah hasil penelitian tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.